Saya bersumpah karena saya orang Islam, wallah, apa yang ada di Bali, kejadian peledakan bom itu adalah murni dari kelompok kami. Di bom mobil itu ada beberapa yang harus disiapkan. Yang jelas pertama adalah mobilnya. Ini adalah teror bom terbesar di Indonesia. Efeknya paling banyak menimbulkan korban jiwa dan korban luka. Dari perspektif pelaku ini adalah serangan paling sukses yang pernah kelompok mereka lakukan. Bahkan kepolisian Australia menyebut ini adalah kejahatan yang nyaris sempurna karena direncanakan dengan sangat detail dan matang, lalu dieksekusi dengan rapi dan sistematis. Kepolisian Indonesia pun hingga hari ke-12 belum mengantongi nama pelaku, karena tidak ada satupun petunjuk yang mengarah pada identitas seseorang. Serumit apa investigasi polisi dalam mengungkap kasus ini? Silakan tonton video ini sampai selesai. Sabtu 12 Oktober 2002. Dalam waktu semalam Bali diguncang 3 bom. 2 di Jalan Legian dan 1 bom di depan konsulat Amerika di daerah Renon. Diskotik paling ramai di Jalan Legian, Pedis Pub dan Sari Club meledak dalam waktu yang hampir bersamaan sekitar jam 23 lebih 5 menit waktu Bali. Bom sengaja diatur meledak hampir bersamaan agar menimbulkan banyak korban. Setelah ledakan pertama, orang-orang akan berhamburan keluar. Saat itulah bom kedua yang memiliki daya lebih besar diledakkan. Korban dari peristiwa ini adalah 202 korban meninggal dan 209 korban luka. Mayoritas korban adalah turis asing. 88 warga negara Australia, 38 warga negara Indonesia, 26 orang warga negara Inggris, 7 warga negara Amerika, dan sisanya campuran dari 20 negara. Korban saat malam itu sangat banyak karena bertepatan dengan malam minggu. Banyak wisatawan yang berakhir pekan di tempat hiburan malam. Kasus ini sangat menyita perhatian dunia internasional, khususnya Australia yang warganya paling banyak menjadi korban. Bulan Agustus 2002 bertempat di rumah kontrakan Dulmatin di Solo, Jawa Tengah. Anggota Jamaah Islamiyah Indonesia berkumpul. Dalam pertemuan tersebut, Imam Samudra menyusun rencana dan pembagian tugas tentang rencana pengeboman di Bali. Rapat saat itu dihadiri Muklas alias Ali Gufron sebagai sesepuh alumni Afghanistan dari Indonesia. Lalu ada Amruzi, satu-satunya anggota yang belum pernah menempuh akademi militer di Afghanistan. Ada juga Ali Imron, Dulmatin, Mubarak, Umar Patek, Abdul Ghani, dan juga Zulkarnain yang merupakan angkatan pertama Akademi Militer Afghanistan. Muklas alias Ali Gufron saat itu memiliki uang 30.000 US dollar yang diperoleh dari Osama bin Laden pada tahun 2001. Kata Osama, ini dana untuk amaliyah di Indonesia. Muklas juga mengatakan dalam rapat itu, kita malu sama mujahidin-mujahidin di negara lain yang selama ini kita didik dan kita ajari saat di Afghanistan. Mereka sudah jihad di negaranya masing-masing, kita kok belum ada aksi besar, kata Muklas. Jadi dari sini terlihat mereka ini tidak murni jihad. Ada unsur hawa nafsu dan gengsi. Sebagai informasi, menurut Ali Imron, Akademi Militer Afghanistan dari tahun 1984 hingga 1996, ada 400 orang lebih yang menjadi anggota dan 320 diantaranya berasal dari Indonesia. Bukan cuma anggota biasa, tapi menjadi mentor atau guru. Mentor yang dimaksud Ali Imron antara lain seperti Zulkarnain yang juga hadir dalam rapat tersebut. Lalu ada Fatur Rahman Al-Ghozi yang ditembak mati di Filipina. Kemudian ada salah satu kepercayaan Osama asal Jawa Barat, yaitu Encep Nurjaman alias Hambali, sosok yang dihormati di Jamaah Islamiyah. Muklas alias Ali Gufron juga termasuk anggota senior di Afghanistan. Dia bahkan pernah 2 kali bertemu dengan Osama bin Laden pada tahun 1987 dan tahun 2001. Di Afghanistan tidak sembarang orang bisa menemui Osama bin Laden di persembunyiannya. Jangankan orang awam. Anggota Al-Qaeda atau Jamaah Islamiyah pun sulit untuk bertemu pemimpinnya itu.
Kembali ke rapat tadi, sebagai anggota senior mereka ini seperti malu cuma omong saja tanpa aksi. Akhirnya direncanakanlah aksi teror di Bali. Dari hasil pertemuan tersebut keluarlah nama Imam Samudra yang ditunjuk sebagai pimpinan lapangan dan pengambil keputusan tertinggi. Sedangkan korlap yang mengatur semuanya adalah Ali Imron. Kemudian Imam Samudra membagi tim menjadi 2 kelompok. Tim pertama bagian perakit bom, yaitu Dulmatin, Abdul Ghani, Umar Patek, dan Sawat atau Sarjio. Tim kedua bagian logistik dan akomodasi yaitu Amrozi, Ali Imron, dan Idris. Awalnya rencana pengeboman di Bali ini dilaksanakan pada 11 September 2002 untuk memperingati 1 tahun tragedi WTC. Karena dirasa waktunya terlalu mepet, akhirnya diundur menjadi 12 Oktober 2002. Pada rencana awal nantinya di Bali akan ada 3 bom. Bom pertama seberat 1,2 ton menggunakan mobil. Bom kedua seberat 100 kg menggunakan motor yang dibawa masuk ke halaman konsulat Amerika. Bom ketiga adalah bom rompi seberat 10 kg. Ketiga bom ini dilakukan dengan cara bunuh diri. Untuk pelaku bom bunuh diri sudah disiapkan 3 orang, semuanya adalah orang Jawa Barat didikan Imam Samudra. Bom motor akhirnya dibatalkan karena calon pelaku bom bunuh diri tidak lancar mengendarai motor. Akhirnya rencana ini diganti dengan bom yang lebih kecil, 6 kg TNT yang diletakkan di depan konsulat. Awalnya itu konsulat Amerika ini akan dibom bunuh diri dengan sepeda motor. Karena pelakunya mundur karena belum siap, tidak mahir atau tidak lancar dalam menyetir motor, akhirnya kami ganti dengan bom tas jinjing. Sedangkan fokus tim kembali ke poin pertama dan kedua yang menargetkan turis. Adapun detail tempatnya akan ditentukan saat tim sudah berada di Bali. 5 hari setelah pertemuan tersebut, Imam Samudra dan Dulmatin pergi ke Bali untuk mencari kontrakan dan survei lokasi. Mereka mencari diskotik yang paling ramai di sekitar Pantai Kuta, pusat turis di Bali. Saat di Bali ini, Imam Samudra berkali-kali menelpon Amrozi memerintahkannya agar segera membeli mobil yang akan digunakan untuk bom mobil. Imam Samudra mendesak Amrozi terkait mobil karena waktunya sudah tidak banyak. Amrozi sebenarnya sudah menyiapkan KTP palsu untuk membeli mobil, tapi karena jengkel dan terburu-buru, akhirnya Amrozi menghubungi temannya yang berprofesi sebagai seorang makelar di Tuban. Karena kenal inilah, Amrozi memakai KTP asli untuk membeli mobil. Kemudian Amrozi membeli mobil Mitsubishi L300 plat DK atau plat Bali seharga 30 juta rupiah. Sesampainya di rumah, Amrozi langsung melepas bangku tengah dan belakang mobil tersebut. Nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut juga langsung dihapus menggunakan gerinda agar jejaknya tidak terdeteksi saat dilacak oleh kepolisian nantinya. Malam harinya, rumah Amrozi kedatangan tamu istimewa. Muklas yang membawa tamu tersebut tidak menjelaskan secara detail siapa orang tersebut. Muklas hanya bilang kita kedatangan tamu istimewa, murid terbaik Osama bin Laden, ahli bom. Kata Muklas terhadap Ali Imron dan Amrozi saat itu. Belakangan tamu itu diketahui ternyata bernama Dr. Azhari. Dia tidak banyak omong, sekali lihat mobil, Dr. Azhari langsung menyuruh Amrozi untuk mengukur ruang bagian dalam mobil. Hal itu dilakukan untuk mengetahui volume dan menyesuaikan bahan bom yang akan dirakit. 2 hari setelah membeli mobil, anggota tim seperti Umar Patek, Amrozi, Ali Imron, Iqbal, Jimmy dan lain-lain menyusul ke Bali membawa sebagian logistik yang telah dibeli di Surabaya. Sedangkan sisanya dikirim melalui paket menggunakan bus. Setelah tiba di kontrakan, bahan-bahan bom ini kemudian dirakit oleh Sawat dan Abdul Ghani di sebuah ruangan dekat garasi mobil. Sawat adalah alumni Akademi Militer Afghanistan angkatan ketiga tahun 1986, sedangkan Abdul Ghani merupakan angkatan kedua tahun 1985. Sawat merakit bahan bom selama beberapa hari hingga mencapai 950 kg. Bahkan Sawat sampai kelelahan dan sakit, hidungnya berdarah karena terlalu sering menghirup bahan kimia yang sangat menyengat. Padahal Idris sudah memberikan masker 5 lapis untuknya. Muklas kemudian memerintahkan Abdul Ghani untuk menemani Sawat pulang ke Jawa Tengah. Kemudian pekerjaan merakit bom dilanjutkan oleh Umar Patek untuk menggenapinya menjadi 1 ton. Sedangkan 200 kg sisanya dirakit bersama-sama oleh anggota tim lain seperti Ali Imron, Dulmatin, Mubarok, dan anggota yang baru datang yaitu Jack Harun. Jadi total di dalam mobil nantinya terdapat 1,2 ton bahan peledak yang dimasukkan ke dalam filing kabinet.
6 Oktober 2002, Ali Imron dan Imam Samudra berboncengan naik motor untuk survei terakhir. Akhirnya Ali Imron atas persetujuan Imam Samudra memilih Paradise Pub dan Sari Club sebagai target. Lokasinya tepat di pertigaan. Apalagi menurut Ali Imron, kedua diskotik ini adalah yang paling ramai pengunjung saat itu. Pada malam minggu, sehari saja bisa mencapai 500 orang lebih dalam satu malam. Waktu peledakan pun sudah ditentukan, yaitu antara jam 11 sampai jam 11.30 malam. Karena menurut survei, setelah jam tersebut para turis banyak yang mulai kembali ke hotel. Pada 6 Oktober itu pula, mereka kedatangan tenaga ahli bantuan. Dia adalah tamu misterius yang ada di Lamongan beberapa hari sebelumnya. Seorang ahli bom dari Malaysia yaitu Dr. Azhari. Menurut Muklas, Dr. Azhari merupakan ahli bom kesayangan Osama bin Laden. Karena kejeniusannya menyelesaikan kursus hanya dalam waktu 6 bulan. Padahal normalnya butuh 2 hingga 4 tahun. Dr. Azhari termasuk aset istimewa dan harus dilindungi oleh anggota lainnya. Itulah sebabnya mereka tidak mengizinkan Dr. Azhari keluar kontrakan karena sangat berisiko. Jadi kegiatan Dr. Azhari di Bali hanya untuk evaluasi akhir saja. Karena ini bom besar maka harus lebih berhati-hati dalam perakitannya. 7 Oktober atau 5 hari sebelum peledakan ada kecelakaan yang menimpa mereka. Ratusan kilogram bom yang sudah dirakit dan diletakkan di kotak filling kabinet harus dipindahkan ke dalam mobil. Karena tim perakit kekurangan tenaga, Amrozi yang notabene-nya tidak pernah mengenyam pendidikan militer atau belajar tentang bom, dimintai tolong untuk membantu memindahkan bom ke dalam mobil. Karena kelelahan mengangkat kotak yang berat itu, Amrozi lalu menyeret kotak tersebut. Sialnya di lantai tersebut banyak sisa bahan bom yang berserakan. Akibat terkena panas, efek gesekan kotak dan lantai, akhirnya timbul percikan api dan menyambar sebagian kecil bom. Menurut kesaksian Umar Patek, pada saat itu dia berada di ruang sebelah dan mendengar suara ledakan. Seketika, rumah tersebut dipenuhi asap dan kaca bergetar. Orang-orang yang ada di dalam rumah saling pandang. Isi pikirannya sama, semua bingung harus berbuat apa dan takut ketahuan warga. Mereka seketika itu juga langsung panik, karena jika sampai warga melapor ke polisi, aksi mereka jelas akan gagal dan semua akan berakhir di penjara. Idris saat itu langsung sigap keluar rumah, pasang badan menjawab rasa penasaran warga. Idris mengatakan pada warga jika suara ledakan berasal dari ban mobil yang meletus. 11 Oktober 2002. H-1 sebelum peledakan, Idris menyewa sebuah mobil selama 1 hari. Mobil itu tidak dipakai sama sekali, hanya diparkirkan di depan pintu masuk kontrakan. Tujuannya agar saat waktu peledakan besok mobil L300 mereka dapat keluar menuju TKP dengan sempurna dan lancar tanpa terhambat mobil lain yang parkir di depan kontrakan. 12 Oktober, jam 8.45 malam. Bom terkecil yang beratnya 6 kg diletakkan dalam kotak plastik yang disiapkan oleh Ali Imron. Bom sudah dipasang dengan menggunakan ponsel sebagai pemicu. Bom kecil ini diletakkan di dekat kantor konsulat Amerika di daerah Renon. Jam 22:30 Ali Imron berangkat dari kontrakan untuk mengantar pelaku lain yaitu Jimmy dan Iqbal menuju titik pengantaran di Jalan Legian. Mereka bertiga menggunakan mobil menuju TKP, diikuti Idris menggunakan sebuah motor. Pada saat itu yang mengemudikan mobil adalah Ali Imron karena Jimmy alias Arnasan yaitu sang eksekutor bom mobil belum lancar menyetir mobil. Jadi Jimmy hanya mengemudi sebentar saja dari titik pengantaran Ali Imron menuju titik ledakan di depan Sari Club. Jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter. Sebenarnya Jimmy masih dalam tahap belajar mengemudi, tapi sekalinya praktek langsung OTW akhirat. Sebagai informasi, bom mobil ini dapat diaktifkan menggunakan 4 cara. Pertama, menggunakan remote telepon. Kedua, menggunakan tombol pemicu. Ketiga, timer atau waktu mundur. Kemudian cara yang keempat, bom otomatis akan meledak jika dibongkar. Cara keempat ini adalah opsi cadangan seandainya rencana mereka lebih dulu terbongkar oleh pihak kepolisian. Saat masih di dalam mobil itu, Ali Imron juga menyuruh Iqbal alias Isa untuk memakai bom rompi buatan Dulmatin dan Dr. Azhari. Setelah itu Ali Imron turun dari mobil lalu dibonceng Idris menuju Jalan Imam Bonjol. Di situ Ali Imron meledakkan bom di depan konsulat Amerika menggunakan telepon tepat pada jam 11 malam. Jam 11:03 Iqbal alias Isa turun dari mobil dan masuk ke dalam Paradise Pub. 2 menit kemudian bom meledak di Paradise Pub di tengah turis yang sedang dugem. Pengunjung langsung berhamburan keluar karena panik.
15 detik setelah bom pertama, Jimmy yang sudah berada di depan Sari Club mengaktifkan tombol pemicu yang kemudian meledakkan 1,2 ton bom yang ada di dalam mobil tersebut. Posisi mobil saat diledakkan memang sesuai dengan apa yang sudah mereka rencanakan. Persis di depan Sari Club dan arah ledakannya diatur sedemikian rupa agar mengarah ke Sari Club yang sedang ramai pengunjung. Hal itu sengaja dilakukan sebab di seberang jalan depan Sari Club adalah kantor bank yang tutup di malam hari dan jelas hampir tidak ada orang di dalamnya. Itulah kenapa pusat ledakan hanya diarahkan ke Sari Club saja, supaya efek ledakan lebih mematikan. Efek dari ledakan bom berbobot 1 ton lebih itu merusak bangunan dan mobil yang ada hingga 250 meter dari titik ledakan. Bom mobil ini yang paling banyak memakan korban, sekitar 180 orang meninggal karena ledakan yang kedua ini. Saat bom mobil ini meledak, Ali Imron mendengarnya di tengah jalan, hatinya bergetar dan timbul rasa penyesalan. Kemudian ia bersama Idris masuk ke Masjid Al-Huroba di pinggiran Denpasar untuk merenungi perbuatannya. Dia kemudian menghubungi Imam Samudra dan menanyakan sepeda motor ini mau dikemanakan. Imam Samudra menyuruh Ali Imron untuk membersihkan dan meninggalkan motor itu, lalu pergi ke kontrakan di Jalan Gatot Subroto. Untuk motor nanti akan diambil oleh anggota lain bernama Maskur. Kemudian Ali Imron, Idris dan Imam Samudra menginap semalam di Jalan Gatot Subroto dan besoknya mereka menyeberang ke Pulau Jawa. Imam Samudra berangkat sendirian di pagi hari, Ali Imron dan Idris berangkat sorenya menuju ke Lamongan. 2 minggu kemudian mereka semua berkumpul lagi di rumah Dulmatin di Sukoharjo untuk evaluasi. Di akhir pertemuan, Muklas memberi masing-masing anggota uang sebanyak Rp500.000 untuk melarikan diri. Jika ada kekurangan, maka cari sendiri. Kembali ke Minggu pagi tanggal 13 Oktober 2002, di mana malam sebelumnya ledakan itu terjadi. Anggota Lab 4 Denpasar langsung mensterilkan lokasi dan melakukan investigasi di Pedis Pub dan Sari Club yang merupakan titik ledakan. Tim Lab 4 Denpasar saat itu masih minim pengalaman. Maklum saja usianya baru 3 tahun dan baru pertama kali menangani kasus besar ini. Untungnya ada bantuan dari Lab 4 Mabes Polri dan Lab 4 Surabaya. Di hari Minggu itu juga polisi menerima laporan dari masyarakat yang menemukan sepeda motor di Masjid Al-Huroba Denpasar. Motor itu berjenis Yamaha F1 ZR dengan nomor polisi DK5228PE warna merah tahun 2001. Menurut saksi, sepeda motor itu diparkirkan oleh 2 orang sekitar 30 menit pasca ledakan di Jalan Legian. Pada sepeda motor itu polisi juga menemukan residu bahan peledak. Di bagian samping bodi motor juga terdapat 3 saklar yang tidak lazim. Dari hasil penyelidikan, sepeda motor ini diketahui baru saja dibeli 2 hari sebelum peledakan, yaitu pada 10 Oktober 2002 pada sebuah showroom yang ada di Denpasar. Dari karyawan showroom inilah kemudian bisa digambarkan sketsa wajah ketiga orang yang mendatangi showroom tersebut saat membeli motor. Pada saat itu pelaku datang bertiga dan sempat ngobrol cukup lama dengan karyawan showroom. Hanya saja sampai di sini polisi belum bisa mengembangkan penyelidikan. Investigasi mengalami kebuntuan karena tidak ditemukan sidik jari di motor tersebut. Selasa 15 Oktober 2002, tim investigasi asing mulai berdatangan. Mereka juga membawa alat-alat modern dan canggih yang nantinya sangat bermanfaat dalam melacak keberadaan salah satu pelaku. 17 Oktober 2002 atau pada hari ke-6. Kapolri Dai Bahtiar menunjuk Irjen Polisi Imade Mangku Pastika sebagai ketua tim investigasi kasus ini. Saat itu beliau sebenarnya masih menjabat Kapolda Papua, tapi karena Polri membutuhkan orang Bali asli yang cermat, teliti, dan memiliki kemampuan manajerial yang bagus. Akhirnya dipilihlah Irjen Pol Imade Mangku Pastika. Selain itu, beliau juga menguasai 5 bahasa asing. Hal ini memudahkan komunikasi dengan keluarga korban dan media luar yang meliput. Pada hari itu juga, tim Lab 4 gabungan baru bisa memastikan jenis mobil yang digunakan untuk pengeboman di depan Sari Club. Hal ini diperoleh dari temuan berupa besi suspensi yang menancap kuat di krater atau titik ledakan bom. Titik ledakan itu membentuk cekungan berdiameter 2 hingga 3 meter lebih dengan kedalaman 60 cm. Polri saat itu mengundang perwakilan dari Mitsubishi untuk membantu mengenali bagian-bagian mobil minibus yang diduga kuat adalah produk pabrikan Mitsubishi. Setelah merangkai bagian-bagian yang ada di titik ledakan atas arahan dari perwakilan Mitsubishi, diperoleh kesimpulan bahwa mobil ini memang buatan Mitsubishi. Jenis L300 buatan antara tahun 1983 sampai 1984. Pada hari ke-7 pasca kejadian ada kendala lain yang dialami tim investigasi.
Dewan Adat Bali mengultimatum Polri dan tim investigasi agar segera menyingkir dari lokasi kejadian. Para tokoh di daerah itu takut arwah korban tidak tenang dan mereka ingin membersihkan TKP dengan cara adat Bali. Investigasi yang dipimpin Imade Mangku Pastika berusaha melobi agar investigasi bisa dilanjutkan karena kasus ini memang rumit dan hampir tidak ada bukti yang mengarah pada pelaku. Saat itu tim investigasi mengatakan kepada Dewan Adat Bali bahwa ini kasus besar yang mencoreng reputasi Indonesia. Korbannya mayoritas warga negara asing. Jika tidak bisa membongkar kasus ini, Indonesia akan malu. Apalagi Bali hidup dari sektor pariwisata, jika turis sudah tidak percaya kepada kita, mereka tidak akan mau kembali lagi, kita sendiri yang rugi. Mohon beri kami waktu lagi hingga memperoleh petunjuk yang bisa kami dapatkan di TKP. Akhirnya polisi diberi tambahan waktu selama 1 minggu lagi untuk menyelesaikan kasus ini sebelum lokasi dibersihkan secara adat. Deadline dari Dewan Adat Bali ini justru membuat Polri tertekan, apalagi wartawan dari luar negeri terus-menerus mempertanyakan tentang perkembangan kasus ini yang nyaris tidak ada progres karena saking rumitnya. Jangankan menangkap pelaku, bahkan namanya saja Polri belum bisa mengidentifikasi, padahal sudah hampir 10 hari. 23 Oktober 2002 pada hari ke-12 atau 2 hari sebelum deadline dari Dewan Adat Bali, polisi mendapatkan petunjuk. Tim Lab 4 menemukan satu potongan rangka mobil yang terdapat nomor serinya. Kuat dugaan ini adalah potongan rangka milik mobil L300 yang dijadikan sebagai mobil pengangkut bom. Tetapi nomor seri tersebut sudah tidak bisa terbaca karena sudah dihapus atau lebih tepatnya sengaja dirusak. Nomor rangka ini bisa menjadi petunjuk utama penyelidikan dan membantu Polri mengetahui siapa pemilik kendaraan terakhir jika saja nomornya bisa terbaca dengan jelas. Karena untuk melacak siapa pemiliknya hanya bermodalkan merek mobil saja, itu sama sulitnya dengan menguras Danau Toba menggunakan gayung. Malam harinya, tim Lab 4 melakukan metode re-etching, yaitu proses penimbulan kembali angka atau huruf yang telah hilang. Proses ini menggunakan cairan khusus yang diklaim hasil racikan Polri sendiri. Pada tahun 2002, cara seperti ini tidak ditemukan di negara lain. Polri sering menggunakan cara ini untuk mengidentifikasi kendaraan curian. Dari metode ini, muncullah angka dan huruf L300B611286. Tim investigasi lalu mencari di database Samsat dan menemukan fakta bahwa mobil dengan nomor rangka tersebut saat itu berada di Kudus, Jawa Tengah. Sehingga bisa dipastikan bahwa nomor ini bukanlah nomor rangka mobil yang dipakai untuk pengeboman di Sari Club. Masih di hari yang sama yaitu 24 Oktober 2002, Goris Mere diangkat sebagai pimpinan lapangan tim investigasi bom Bali. Beliau adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia karena dulu beliau sukses memimpin tim untuk menangkap Ratu Ekstasi Indonesia yang telah buron bertahun-tahun yaitu Zarima. Penangkapan Zarima sendiri dilakukan di Amerika Serikat.